Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu kata, yaitu kesepakatan. Katakan bersama saya kesepakatan. Ya, kesepakatan ini sebuah kata yang sederhana, simpel, sering dikatakan orang, tapi sesungguhnya di sana ada satu makna yang dalam, yang kalau kita kelola dengan benar, kita respon dengan benar, ternyata di dalam kesepakatan ada sisi yang powerful yang Tuhan ingin supaya kita menangkapnya, Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Matius 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan bersama saya sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, kata Alkitab. Ayat 19 saya ulang. Dan lagi aku, Tuhan, berkata kepada murid-muridnya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga di dalam kehendak Allah, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Jadi kalau ngomong tentang permintaan, kalau ngomong tentang berkat Tuhan, sesungguhnya tidak sesulit apa yang kita gambarkan. Ya, kita ini punya Tuhan yang kerinduan hatinya itu memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang kalau berangkat dari kerinduan hatinya, Dia adalah Allah yang ingin memberkati kita. Dia bukan Allah yang mempersulit kita. Ya, kekristenan, jalan sulit dari kekristenan bukan berkat. Justru jalan termudah dari kekristenan adalah mendapatkan berkat. Kenapa? Karena pencipta kita selalu menginginkan yang terbaik itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pencipta kita selalu menginginkan sesuatu jalan yang terbaik, produk yang terbaik, hasil yang terbaik, sebuah proses perjalanan panggilan yang terbaik itu selalu hadir di hati umatnya. Coba Anda bayangkan suatu ketika seseorang katakanlah membuat sebuah gitar gitu ya. Seseorang membuat sebuah gitar yang gitar akustik itu di dunia ada salah satu pengrajin yang dalam setahun dia hanya bisa membuat 9 biji saja rekornya gitu ya. Karena saking customnya dan saking detailnya dan setiap gitar yang dihasilkan selalu custom. Ya, selalu berbeda satu dengan yang lain dengan tes khusus gitu ya. Dan suatu ketika Anda bayangkan seorang pencipta ini yang membuat gitarnya. Ketika dia membuat gitarnya, dia mulai dari sudutnya, mulai dari lekuknya, mulai dari tali-tali senarnya, mulai dari tekanan suaranya, dB-nya diatur sedemikian rupa, sampai menjadi sebuah gitar yang custom dengan sebuah kemampuan tertentu untuk konser dengan warna tertentu. Gitu ya. Suatu ketika gitar itu sudah jadi, dan ketika gitar itu jadi katakanlah diberikan kepada salah seorang pemain gitar. Oke ya, diberikan kepada salah seorang pemain gitar. Ketika diberikan kepada salah seorang pemain gitar, kira-kira apa yang ada dalam pikiran si pembuat gitar itu? Gitu ya. Ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran si pembuat gitar itu saat dia memberikannya kepada si pemain gitar? Tentunya si pembuat gitar itu berharap supaya gitar yang ada di tangannya yang diberikan kepada si pemain gitar itu bisa memainkan gitar itu sesuai dengan fungsi yang terbaik daripada gitar itu. Bayangkan kalau si pembuat daripada gitar itu diberikan kepada seseorang, kemudian orang itu pegang gitar itu dan seumur hidup dia pegang kuncinya CGF, dan lagu apapun kuncinya juga CGF gitu ya. Apapun bentuknya, aransemennya, bentuk lagunya, pokoknya kuncinya CGF dan hanya main di kunci itu saja. Ya, dia nggak mainkan kunci lain, dia nggak mainkan petikan, dia nggak mainkan apa-apa, pokoknya seumur hidup kuncinya CGF aja. Kira-kira kalau Anda jadi pembuat gitarnya, kira-kira Anda melihat dari jauh, Anda akan puas nggak dengan buatan kita? Saya yakin kita nggak puas. Ya, dari jauh si pembuat gitar kan berkata, nggak gitu caranya. Tahu gak gitar yang ku buat itu, oh dia bisa begini, bisa begitu, bisa dibuat minor begini. Gak hanya kunci CGF, dia bisa begini, bisa begitu. Tanganmu bisa ditekuk sebentar, petikannya bisa ditekan seperti ini, bisa menghasilkan ini. Gitar ini bisa konser untuk ini dengan kapasitas tertentu. Kenapa? Karena si pembuat gitar ngerti betul gitar yang dia bangun adalah gitar yang seperti apa. Kualitas seperti apa yang akan dibuat dan warna musik seperti apa yang keluar ketika dipetik oleh tangan yang benar dan orang yang ahli, gitu ya.
Jadi pembuat gitar ketika membuat gitar dan memberikannya kepada pemainnya, ekspektasinya adalah dia ingin supaya gitarnya itu dimainkan sesuai dengan fungsi terbaik dari gitar itu diciptakan. Demikian juga Tuhan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali manusia curiga dengan Tuhan. Ya curiga dengan Tuhan, kenapa kok Tuhan gak berkati hidupku? Kenapa kok Tuhan perlakukan seperti ini dalam hidupku? Kenapa kok peristiwa ini diizinkan terjadi? Kenapa hal yang satu ini terjadi sedangkan yang di sana kok gak pernah terjadi? Kayaknya baik-baik saja kok, cuma keluargaku aja yang terus-terusan kena model begini. Gitu ya. Kita curiga dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, kita punya asumsi-asumsi yang negatif dengan Tuhan. Padahal semua itu adalah tipuan iblis yang coba mendrive asumsi dan pola pikir kita untuk membuat kita gak pernah percaya dengan janji Tuhan. Untuk memberitahu kita bahwa kamu dulu sekian waktu gagal dan sampai ke depan akan selalu gagal, keluargamu akan selalu gagal, pekerjaanmu akan selalu gagal karena pada dasarnya kamu punya kebiasaan selalu gagal di masa lalu. Dan iblis selalu taruh itu dalam hidup kita, ya sehingga kita mulai berpikir, iya ya memang aku ini orang gagal, memang aku ini orang gak bisa. Sudahlah memang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkat, tapi untuk dia bukan untuk aku. Akhirnya kita melihat Tuhan dengan skeptis. Kita melihat Tuhan dengan negatif. Kita melihat Tuhan tanpa sebuah ekspektasi tentang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena cara pandang kita salah. Padahal kalau kita memandang dari hati dan kacamata Kristus. Oh, dia adalah Allah yang kerinduannya dan hobinya adalah memberkati umatnya. Jadi bagi Tuhan memberkati umatnya bukanlah sesuatu yang sulit. Bahkan itu mungkin ada sesuatu yang paling mudah yang Tuhan bisa kerjakan. Karena dialah Allah yang ciptakan kita. Dia Allah yang paling tahu detail-detail kehidupan kita sejak kita lahir sampai hari ini. Dengan semua kelebihan, kelemahan kita, dengan bandel-bandelnya karakter kita. Dia Allah yang tahu persis anakku yang satu ini kalau di treatment dikit begini modelnya akan begini. Anakku yang satu ini kalau di treatment ke sono sedikit modelnya responnya jadi begini. Dia tahu persis tentang area itu. Karena dia pembuatnya. Karena dia yang mendesain segala sesuatunya. Jadi kalau suatu hari nanti kita naik ke surga satu persatu kita semua gitu ya. Ketemu dengan Yesus, ya kemudian Anda tanya Tuhan, setelah ribuan tahun kau menciptakan manusia ini, kira-kira hal termudah apa yang kau bisa lakukan untuk manusia? Ya kalau seandainya kita tanya kepada Tuhan gitu ya, setelah betapa rumitnya ngurusin manusia satu-satu ini, dari semua kerumitan yang ada, kira-kira hal paling mudah apa yang paling bisa kau lakukan untuk manusia? Saya yakin Tuhan dengan cepat akan jawab satu perkataan yang mungkin sama dengan apa yang kita katakan hari ini. Itu dia akan berkata yang paling mudah yang kulakukan adalah memberkati umatku. Kenapa? Karena aku yang ciptakan mereka. Aku tahu bagaimana memberkati mereka. Aku tahu pintu-pintu berkat untuk mereka. Aku tahu jalan hidup mereka. Aku tahu detail-detail dari dia lahir sampai dia mati. Seharusnya dia jadi seperti apa. Potensi yang ada dalam hidupnya. Karena aku yang ciptakan mereka. Jadi saya yakin surga akan jawab hal yang paling mudah yang surga bisa lakukan untuk manusia adalah memberkati kita. Memberkati ciptaannya, memberkati umatnya. Tapi seandainya pertanyaan itu dibalik Bapak Ibu Saudara. Seandainya pertanyaan itu dibalik. Oke Tuhan kalau yang paling mudah adalah memberkati. Kira-kira hal yang paling sulit. Waktu kau menciptakan manusia. Ya ribuan tahun berjalan ngurusin orang-orang satu-satu. Hal yang paling sulit. Untuk mengerjakan dan mengembalakan mereka. Kira-kira apa yang paling sulit? Ya mungkin surga mikir sebentar gitu ya. Setelah mikir sebentar Yesus akan berkata. Tak pikir ya hal yang paling sulit untuk ngurusin manusia adalah membuat mereka bisa sepakat dengan aku. Ya, sudah nangkap sesuatu. Jadi kalau ngomong tentang berkat Tuhan itu adalah hati surga. Tapi kalau ngomong kesepakatan adalah tanggung jawab kita. Ya. Kesepakatan adalah bagian kita dengan Tuhan. Kesepakatan adalah wilayah yang Tuhan ingin kita growing di sana. Wilayah yang Tuhan ingin kita tumbuh di sana. Dan area kesepakatan ini adalah area yang penting Bapak Ibu Saudara. Ya karena saya memandang gini loh. Antara kesepakatan dan kehendak Tuhan itu seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Ya seseorang punya di dalam hidupnya ada visi, ada kehendak Tuhan. Ya, dan ketika seseorang menemukan visi dan kehendak Tuhan, itu adalah awal yang baik untuk dia memulai sebuah perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Karena dia menemukan kehendak Tuhan atas hidupku. Sesuatu yang baik yang dia perlu kejar selama dia masih punya kesempatan untuk dia hidup. Maka kita menyebutnya sebagai kehendak Tuhan.
Kita menyebutnya sebagai visi. Kita menyebutnya sebagai sebuah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ya tetapi setelah ada visi, setelah ada kehendak Tuhan, setelah kita tahu kemana kita harus pergi, ternyata kehendak Tuhan itu harus berpadanan dengan kesepakatan kita bersama dengan Tuhan. Kehendak Tuhan tanpa kesepakatan gak bisa jalan. Tapi sebaliknya, kesepakatan tanpa kehendak Tuhan, juga kesepakatan kita akan menjadi kesepakatan yang buta. Kesepakatan yang tidak berpegang pada fondasi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dua area ini adalah dua area yang gak bisa dipisahkan. Ada orang ingin diberkati, tapi dia tidak mau membangun hati yang bersepakat. Atau sebaliknya, dia ingin bersepakat, tapi dia gak ngerti nilai-nilai yang benar tentang Tuhan. Ini yang benar gimana sih? Jadi artinya sepakatnya sepakat yang buta. Dua area ini gak bisa dipisahkan. Karena itu sebagai orang percaya, satu sisi kita harus percaya dia punya kehendak atas hidup kita. Dan dia adalah Allah yang memberkati hidup kita. Di sisi yang lain ada tanggung jawab manusia untuk bersepakat dengan area-area tertentu dalam hidupnya. Dan dari situlah pintu awal untuk melihat segala sesuatunya disertai oleh Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 123 dikatakan, kesanalah berkat dan kehidupan aku perintahkan. Ingat ya? Berbahagialah mereka yang hidup rukun bersama, ya. Karena dari janggut, dari atas kepala sampai janggut sampai leher jubahnya, kesanalah berkat diperintahkan, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kemana berkat diperintahkan? Berkat diperintahkan di dalam ruang rukun dan kesepakatan. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesepakatan, di sanalah berkat diperintahkan. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesepakatan, maka apapun yang disentuh orang itu jadi hidup. Ya karena di sanalah kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan wariskan bagi manusia. Jadi kesepakatan dan visi adalah seperti mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa saling dipisahkan. Ya, saya mau ajak Anda untuk melihat salah satu contoh di Alkitab. Kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai 14. Kejadian 22 ayat 6 sampai 14. Lalu Abraham mengambil kayu dan untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang telah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Yuk sama-sama kita katakan kalimat ini bersama-sama. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Allah, malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan Allah menyediakan. Ya, lihat kalimat, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Anda bisa membayangkan suatu ketika Abraham ini menerima sebuah perintah Tuhan. Di mana Tuhan berkata, "Abraham, serahkan Ishak kepadaku." Kita perlu tahu bahwa Ishak adalah seperti harta terbaik yang Abraham miliki hari itu. Ya, hari itu Abraham punya semuanya. Dia punya orang yang kerja bersama-sama dengan dia. Dia punya ternak, dia punya ekonomi yang baik, dia punya lahan, dia membesarkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dan Abraham punya semuanya. Hanya satu yang Abraham gak punya, yaitu keturunan atau anak perjanjian. Hari itu yang dia belum punya. Sampai suatu ketika Tuhan berikan Ishak kepada Abraham. Ya, singkat cerita Anda bisa membayangkan sesuatu yang sekian tahun Abraham tidak punya. Sampai suatu kali Tuhan berikan itu kepada Abraham.
Di tengah-tengah perjalanan ketika Ishak bertumbuh menjadi remaja, tiba-tiba Tuhan berkata, aku minta Ishak itu untuk aku. Persembahkan Ishak itu untuk aku. Anda bisa bayangkan perasaannya. Yaitu adalah sesuatu yang terbaik yang Abraham miliki di tengah-tengah keluarganya hari itu. Tapi berita baiknya hari itu Alkitab berkata keesokan harinya. Pagi-pagi benar kata Alkitab. Abraham membawa Ishak naik ke atas bukit. Dari perjalanan dari bawah sampai ke bukit itu kalau jalan kaki paling waktunya cuma 10-12 jam. Gitu ya. Tapi hari itu Abraham menempuhnya selama 3 hari. Dia menempuh selama 3 hari. Jadi Anda bisa membayangkan why perjalanan yang ditempuh hanya 10-12 jam. Tapi harus ditempuh selama 3 hari. Di tempat itu mungkin Abraham dengan Ishak dia naik pada perjalanan ketinggian tertentu. Wah, Abraham galau. Dengan kondisi galaunya mungkin dia turun lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan ini cuma perasaanku sendiri. Cuma pikiranku sendiri. Dia turun kembali. Waktu dia turun kembali, dia mungkin air matanya menetes. Dan dia ingat tentang pesan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia ingin belajar taat. Bukan hanya sekalipun dalam kondisi dia tidak menginginkannya mungkin. Akhirnya hari itu mungkin Abraham kembali naik ke atas. Naik ke atas di tengah-tengah perjalanan dia bisa galau lagi. Dia bingung dengan keputusan. Dia turun lagi sesaat. Kemudian dia diingatkan Tuhan lagi. Dia naik kembali sampai ke ujungnya. Dan singkat cerita Abraham sampai di ujungnya. Dan di tengah-tengah perjalanan itu Ishak tanya kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ishak tanya begini, Papa kita punya semuanya. Kita punya peralatan untuk naik, kayu bakar, semuanya untuk ke Mezbah. Semuanya sudah ada. Tapi mana kambing dombanya? Dan Abraham dengan simpel dia berkata, nanti Tuhan yang menyediakan. Padahal kalau Anda lihat dari keseluruhan cerita Alkitab, Allah tidak pernah menggaransi bahwa Allah tidak pernah menggaransi bahwa akan ada kambing domba di atas nantinya. Tapi hari itu Abraham gak tahu mau jawab apa. Dia hanya melangkah dengan imannya. Dia cuma percaya bahwa Tuhan menyediakan. Dia cuma percaya, aku gak ngerti ini nanti ujungnya seperti apa. Aku gak ngerti nanti anakku kalau sudah disembelih itu modelnya seperti apa. Gitu ya. Dia gak ngerti. Cuma yang tahu, satu hal yang dia tahu adalah dia memilih untuk taat. Bahkan di tengah-tengah situasi dia tidak ingin taat hari itu. Itu posisi dari seorang Abraham. Coba Anda lihat posisi dari seorang Ishak. Ya, posisi dari seorang Ishak sama saudara. Ternyata Ishak ini dia belajar tentang Allahnya Abraham. Dia belajar untuk dengar apa yang dikatakan Abraham di masa remajanya. Dan dia belajar untuk melihat Allahnya Abraham itu modelnya seperti apa sih. Dan di tengah-tengah dia belajar tentang Allahnya Abraham. Ishak memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan ayahnya. Ishak memutuskan untuk sepakat. Bahkan hari itu kesepakatannya adalah kesepakatan yang mungkin untuk sesaat. Dia gak ngerti dengan penuh apa yang dimaksudkan oleh Abraham hari itu. Dia gak ngerti persis apa keinginan Tuhan untuk dia hari itu. Karena Tuhan ngomongnya kepada Abraham. Ishak dalam posisi seorang remaja yang sedang belajar untuk bertumbuh. Dia gak ngerti apa-apa. Tapi yang dia tahu papanya setia kepada Allahnya. Dan dia melihat bagaimana buah-buah kesetiaannya atas hidup ayahnya. Dan dia diajak oleh ayahnya untuk sepakat saja berjalan ke arah Kristus. Sama seperti aku menyembah Allahku. Suatu hari nanti kamu akan tahu bagaimana hidup bersama dengan Allahku. Di tengah-tengah Ishak yang gak tahu apa-apa tentang Allahnya Abraham hari itu. Dan yang luar biasa adalah Ishak memutuskan untuk sepakat hari itu. Dia memutuskan untuk sepakat dengan Abraham. Dia maju, terus maju, terus maju. Dan Anda bisa bayangkan pada saat mereka ada di atas korban bakaran. Ya ditaruh di atas mezbah itu, bayangin Ishak ini posisinya remaja Bapak Ibu. Kalau Ishak posisinya 3-4 tahun gitu ya, waktu diikat ya sudah diam aja lah, paling nangis-nangis gitu kan. Ini remaja Bapak Ibu Saudara. Remaja kalau diikat dan dia tahu gak ada kambing domba di situ, oh bisa tarik golok Bapak Ibu Saudara. Ya bisa ribut itu sama bapaknya gitu kan. Tapi hari itu Ishak memberi diri. Dia cuma satu yang ada di dalam pikirannya. Dia percaya kepada Allahnya Abraham. Dan dia memilih untuk sepakat dengan apa yang bersama-sama, dengan apa yang diputuskan bersama-sama dengan Abraham. Di dalam pilihan keputusan, di dalam pilihan ketaatannya hari itu. Saudara, ternyata ruang dan suasana ini, suasana seperti ini. Satu sisi seperti urusan Tuhan kepada Abraham untuk satu fase itu. Di mana Tuhan sedang melatih Abraham untuk percaya kepada Tuhan secara mutlak di dalam sebuah kondisi. Ya, di tempat itu Tuhan punya urusan dengan Abraham. Di tempat itu Tuhan melatih Abraham
untuk memiliki pola iman yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Abraham. Sampai kalau Anda melihat peristiwa berikutnya sampai Tuhan berkata, hari ini aku tahu kamu ini manusia yang model seperti apa. Anda lihat di pasal berikutnya Tuhan berkata, mulai hari ini aku bersumpah aku akan memberkati anakmu. Aku akan memberkati keturunanmu. Seperti pasir di laut gitu ya. Jadi benar-benar sampai satu titik Tuhan itu percaya kepada Abraham. Dan itu adalah urusan Abraham dengan Ishak. Tapi tahukah di sisi yang lain, kehadiran Ishak hari itu adalah cara Tuhan untuk mendisipel Ishak. Untuk mempersiapkan Ishak menjadi sambungan keturunan Abraham. Yang akan meneruskan janji-janji Tuhan. Keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut itu. Dan Tuhan melatih, memberikan pemandangan kepada Ishak tentang hubungan Abraham dengan ayahnya. Dan yang luar biasa adalah di tengah-tengah Tuhan sedang berurusan dengan Abraham. Dan memberikan Ishak pemandangan tentang Allah dan Abraham. Ishak memutuskan untuk ada di dalam sebuah kesepakatan. Jadi Anda bisa membayangkan. Inilah pintu masuk pertama. Untuk Ishak itu mengalami impartasi dari berkat seorang Abraham. Pintu masuknya di dalam area ini Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah cerita itu Anda akan temukan histori bagaimana Tuhan mengangkat Ishak demikian rupa. Tapi ternyata hari itu bukan hanya urusan Tuhan dengan Abraham. Tapi di balik peristiwa itu ada desain Allah yang jauh lebih dalam yang Tuhan siapkan bagi Ishak hari itu. Yang Ishak nggak ngerti apa-apa. Tapi hari itu Ishak memutuskan untuk sepakat dengan situasi itu. Dan akhirnya waktu itu berjalan. Dan ketika waktu berjalan dia benar-benar Ishak melihat miracle-nya terjadi hari itu. Ketika pisau sudah mulai diangkat, mulai dihunuskan. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, enggak Abraham jangan lakukan itu. Sekarang aku tahu siapa engkau. Jadi buah kesepakatannya dia ngelihat, oh begini loh cara kerjanya Allahnya Abraham. Begini loh cara berpikirnya Allahnya Abraham. Gini loh ketaatan ayahku tuh sampai di titik ini. Dan bayangin kalau hari itu Ishak memutuskan untuk tidak sepakat. Maka mungkin ceritanya berbeda. Ceritanya mungkin bisa jadi, maka Abraham kejar-kejaran dengan Ishak di atas bukit itu. Ya, sekian jam. Sampai akhirnya dia menangkap kakinya. Dia piting gitu ya. Setelah dia piting dinaikkan ke atas juga Ishaknya teriak-teriak. Mungkin modelnya begitu sudah ceritanya. Tapi ternyata enggak. Ya Tuhan latih Abraham. Tapi dia waktu yang sama dia mendemonstrasikan ketaatan dan visi kepada Ishak. Dan yang luar biasa adalah ketika Allah melakukan ini semua. Ishak merespon dengan sebuah kesepakatan. Saudara, itulah fungsi kesepakatan. The power of kesepakatan ada di dalam ruangan ini. Yang membuat Abraham, yang membuat Ishak punya cara pandang yang berbeda tentang Tuhannya. Dan Anda lihat sejak dari peristiwa yang satu ini, kesepakatan yang dia pilih. Anda lihat di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26, 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di dalam tahun itu juga ia mendapati hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Katakan diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, dampaknya itu sampai ke ujung. Karena satu peristiwa ini terjadi dalam hidup Ishak. Saya nggak ngomong di sini, ini adalah berkat. Hari itu Ishak menabur. Dan dia menuai 100 kali lipat. Dan Alkitab berkata dia makin kaya dan menjadi sangat kaya. Saya pikir bukan hanya tentang berkat materi semata-mata. Tetapi ini cerita tentang bagaimana Tuhan mendeskripsikan. Tuhan mau kasih tahu Ishak. Tahu nggak? Ishak sejak fase dan peristiwa itu. Aku membuat apapun yang dikerjakan Ishak itu berlipat ganda. Apapun yang Ishak kerjakan ketika dia melihat Allahnya Abraham. Janji Allahnya Abraham yaitu berbicara tentang visi. Dan ketika dia melihat bagaimana dia membangun kesepakatan dengan Abraham dan Allahnya. Maka sejak hari itu Allah itu seperti berdiri sebagai panglima di depan Ishak. Membuat segala sesuatu yang Ishak kerjakan. Itu mengalami keberhasilan. Tantangan mungkin ada. Situasi yang gak nyaman mungkin ada. Tetapi ujungnya adalah selalu membuat Ishak mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan sampai suatu ketika Anda bisa buka di ayat 20 sampai 25. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar
dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Apakah Ishak tidak mengalami tantangan? Enggak juga. Ishak mengalami situasi yang sulit. Ishak juga mengalami tantangan walaupun pada akhirnya dia diberkati. Tapi hari itu ada satu fase Ishak juga mengalami keadaan yang sulit. Dia harus mengalami struggle di dalam proses perjalanannya. Ya, tapi satu peristiwa ketika Ishak lagi gali sumur. Waktu dia gali sumur airnya keluar. Dan kita perlu tahu air di masa Ishak di zaman itu. Air itu seperti kehidupan. Kenapa? Karena dari air mereka semua minum, semua ternaknya minum, semua aktivitas bisa dilakukan, semua aktivitas untuk mereka hidup, semuanya bisa berjalan. Karena ada air hari itu. Jadi air adalah energi yang sangat penting di masa itu. Dan ketika Ishak menggali, ternyata airnya keluar. Saudara. Airnya keluar, membual-bual, semuanya makan. Wah, dia berpikir, aduh selesai sudah. Beres pokoknya dengan air ini keluar, semuanya berjalan. Tetapi ternyata tiba-tiba diganggu sama gembala yang lain. Diganggu, terjadi keributan, wah daripada bentrok semuanya. Akhirnya mereka terus diganggu. Dan Anda tahu yang luar biasa? Ishak itu ngomong, oh lu mau ganggu nih. Ya udah kalau lu mau ganggu, gua pindah aja ke tempat yang sumur yang lain. Ya, dengan kata lain Ishak itu berkata, oh lu mau ganggu urusan yang di sini. Ya mau ganggu dapur ini supaya tetap mengepul, diganggu sama dia. Ya udahlah kalau lu mau ganggu sudah itu urusanmu. Aku buka wilayah yang baru dan dia buka sumur yang baru di sana. Dia gali lagi sumur yang kedua. Ketika dia gali sumur yang kedua, airnya keluar lagi Bapak Ibu. Airnya keluar lagi berbuah-buah dan dia berpikir, aduh selamat sudah yang kedua ini nggak akan lagi ada gangguan. Kan yang pertama yang ganggu sudah diambil ya sudah itu jadi milik dia. Dia airnya keluar, semua ternaknya bisa makan, semua bisa hidup. Dia pikir semuanya tenang, gak ada lagi tantangan. Tapi ternyata yang terjadi, yang kedua pun terjadi yang sama. Diganggu lagi. Dan mereka rebut sumur ini. Akhirnya Ishak berpikir daripada kita bertengkar, kita ribut. Lu mau ambil sumur ini, ya udahlah sumur ini dikasih buat dia. Ishak pindah lagi ke tempat yang lain. Ketika Ishak kembali pindah ke tempat yang lain, dia mulai gali sumur itu. Dia gali sumur. Dan airnya keluar lagi Bapak Ibu Saudara. Air yang ketiga itu keluar membual-bual. Akhirnya air yang menjadi energi dan sumber kehidupan itu semuanya memberi minum kambing domba dan semua yang ada di sana jadi hidup karena air itu. Dan Alkitab berkata sejak hari itu Ishak gak diganggu lagi. Sehingga Ishak berkata Tuhan terima kasih akhirnya aku menemukan waktu kelegaan yang Tuhan wariskan dalam hidupku. Sudah tahu saya mau ngomong apa? Ini loh Bapak Ibu Saudara. Anda lihat ketika sumur pertama digali air membual keluar. Dan ternyata sumur itu direbut orang, diganggu orang. Ishak berani tuh, dia rela tinggalkan sumur itu. Dan dia buka sumur yang baru. Apa yang saya mau katakan? Karena berkat Tuhan itu bukan nempel dengan sumurnya. Tapi berkat Tuhan itu nempel dengan Ishaknya. Itulah kebesaran hati seorang Ishak. Ketika dia melihat Allahnya Abraham. Ketika dia naik ke atas gunung, bukit tinggi untuk dipersembahkan itu. Dia ngelihat bagaimana Allahnya Abraham. Punya iman, bagaimana Abraham punya iman, punya visi. Dan Allahnya Abraham memberikan janji untuk menjadi bangsa yang besar dengan semua perlengkapannya. Ishak mendengar itu dan just mendengar, dia gak punya bukti. Tetapi dia menambahkannya dengan kesepakatan hari itu. Dan sejak dia menambahkannya dengan kesepakatan, maka dia melihat bukti di atas mezbah. Ketika akan dipersembahkan, ternyata kambing domba muncul yang lagi terserat di sana. Dan hari itu Ishak tercelik. Ternyata Tuhan membuktikan kata-katanya dengan mukjizat dan miracle yang hari itu terjadi di sana. Dan itu melahirkan komitmen iman yang berbeda dalam kehidupan Ishak sejak hari itu. Sehingga ketika sumur pertama digali diganggu, sumur kedua digali diganggu. Oh dia gak bingung, oh ini kan wilayahku, ini kan energiku, ini kan wilayah posisiku. Dia gak fokus dengan pekerjaan Tuhan yang ada di tangan Ishak.
Tetapi dia fokus dengan hatinya yang melekat kepada Tuhan karena pekerjaan Allah akan mengikuti apa yang dia lakukan. Saudara, inilah yang dikatakan, maka apapun yang Ishak kerjakan disertai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saudara, itulah perjalanan seorang proses yang namanya Ishak. Jadi berkat Tuhan bukan nempel pada produknya. Berkat Tuhan bukan nempel sekedar pada brandnya semata-mata. Tapi berkat Tuhan itu nempel di hati kita yang merespon dengan benar. Berkat Tuhan itu nempel dengan pola pikir kita yang berani melihat rencana Tuhan dan mempercayainya. Dan di sisi yang berbeda dia merespon dengan kesepakatan demi kesepakatan atas setiap situasi dan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanannya. Karena janji Tuhan itu datang langsung sesaat menunjukkan situasi akhir. Tapi kesepakatan itu datang di awal, situasi akhirnya gak kelihatan. Ya, sehingga dia harus berjalan dari satu kesepakatan kepada kesepakatan. Dan matanya memandang janji dan berkat Tuhan yang ada di depannya. Ternyata ujungnya membuat Ishak diberkati. Membuat hidupnya disertai oleh Tuhan. Membuat apapun yang dikerjakan diberkati karena tangan Allah yang menyertai hidupnya. Jadi hari ini bagi Tuhan yang paling mudah adalah memberkati. Tapi ternyata di waktu yang sama bagi Tuhan yang sulit adalah membuat umatnya sepakat dengan dia. Hari ini putuskan hidup kita untuk kita masuk dalam zona kesepakatan ini. Karena kesepakatan ini membuat janji Tuhan itu bisa dijalani dalam sebuah track yang Tuhan tentukan bagi kita hari ini. Masuklah ke sana. Karena itu adalah sebuah perjalanan berkat. Mungkin ada tantangan. Mungkin sama seperti Ishak ada sumur yang digali membuat airnya ternyata digeser oleh orang lain dan kita menghadapi tantangan. Tapi ternyata berkatnya bukan di sumurnya. Berkatnya itu nempel di hati orang-orang yang memutuskan untuk sepakat dengan dia. Dan di sanalah penyertaan demi penyertaan Tuhan. Di mana Allah menjadi panglima dalam hidup kita. Diwujudkan dan terjadi dalam hidup seseorang namanya Ishak ini. Pertanyaannya adalah, kita ini sepakat dengan siapa, saudara? Kita ini sepakat dengan siapa? Ada 3 hal yang saya ingin share kepada Anda. Yang pertama adalah sepakatlah dengan Tuhan. Ya simpel, sepakat saja dengan Tuhan. Kesepakatan kita dengan Tuhan bicara tentang keputusan hidup kita secara pribadi. Untuk menempatkan Tuhan di dalam sebuah ruangan yang kita sediakan di hati kita yang terbaik. Sesimpel itu. Ya. Di dalam Yohanes 14, 22-23 dikatakan demikian. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi mengasihi Tuhan, bentuk mengasihi Tuhan adalah perbuatan untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan mulut kita saja yang mengatakannya. Tapi mengasihi Tuhan adalah bentuk perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Gitu ya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi buah kesepakatan kita dengan Tuhan. Itu membuat surga itu betah tinggal di hati kita. Sudah simpel. Jadi dalam hidup ini kalau kita ngomong tentang mengikut Tuhan. Mungkin ada banyak teori tentang tips tentang bagaimana kita melakukannya. Tapi sebetulnya ada satu basic yang sederhana sekali. Yaitu mengizinkan hidup kita ini senantiasa sepakat dengan dia. Ketika kita mengizinkan kita sepakat dengan dia. Dengan kata lain kita sedang membuka pintu hati kita. Tuhan, aku mau sepakat dengan engkau. Dan ketika aku sepakat dengan engkau maka sejak hari ini salib ini gak lagi di kolong meja. Tapi salib itu di meja utama. Untuk menjadi meja di mana Tuhan diizinkan menuntun hidupku. Tuhan diizinkan tinggal dalam hidupku. Tuhan diizinkan draft. Segala sesuatu yang Tuhan mau bentuklah. Segala sesuatu yang Tuhan mau didiklah. Segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan please kerjakanlah. Aku mau sepakat dan aku mau terus izinkan salib ini di atas meja, bukan di kolong meja. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang rohani karena kita butuh Tuhan. Tapi kita menjadi orang rohani karena memang kita mau bersepakat dengan dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kesepakatan dengan pasangan kita. Ya. Kesepakatan dengan pasangan kita bagi yang menikah.
Ya bagi Bapak Ibu yang mungkin single parent atau punya keluarga, kesepakatan dengan anggota keluargamu di dalam memutuskan, membangun nilai dan pilihan-pilihan yang Anda pilih di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kesepakatan dengan pasangan kita. Efesus 5 ayat 31-33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, hai kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah hormati suaminya. Simpel. Kesepakatan yang kedua adalah kesepakatlah dengan pasangan kita. Ya, kesepakatan dengan pasangan kita itu seperti kantong anggur yang kita rajut bersama-sama dan kita tidak pernah mengizinkan kantong anggur itu menjadi robek, tapi justru punya kapasitas yang dirajut semakin besar. Sehingga apapun yang Tuhan titipkan di sana berbuah, bertumbuh dan tinggal tetap, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ada banyak hal di mana kita ingin maju lari ke depan, tapi energi kita justru dipakai untuk pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Akhirnya energi yang seharusnya bisa dipakai untuk lari ke depan, justru akhirnya habis untuk pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Setelah waktu berjalan yang seharusnya kita bisa berjalan sekian puluh kilometer, ternyata hanya maju sekian kilometer dan kita nggak kemana-mana. Sisa energinya kemana? Sisa energinya dipakai untuk pertengkaran-pertengkaran yang gak perlu. Kesepakatan-kesepakatan yang tidak dengan sengaja dibangun. Nilai-nilai yang tidak dengan sengaja dibangun bersama-sama di dalam halaman yang sama di tengah-tengah keluarga itu. Hari ini saya gak tahu bagaimana kondisi Anda pribadi lepas pribadi. Suami dengan istri, ayah dengan anak, mertua vs menantu, gitu ya. Orang tua dengan anaknya dan beberapa ruang-ruang tertentu di dalam ruang-ruang relationship kita. Dan secara khusus untuk keluarga suami dengan istrinya. Bagaimana kondisi Anda satu persatu yang ada dalam ruangan ini. Tapi saya percaya ketika kalau di tempat ini ada ruang-ruang yang ternyata problem utamanya adalah tentang komunikasi dan kesepakatan yang tidak selesai di sana. Saudara, daripada Anda sibuk tentang siapa benar, siapa salah, menang-menangan di sana di sini. Padahal kalau kita memutuskan ada dalam sebuah kesepakatan. Mungkin keputusan kita nggak sempurna di tengah-tengah hubungan kita dengan pasangan kita. Titik toleransi satu dengan yang lain harus disesuaikan untuk ketemu pilihan yang sama di sana. Mungkin itu nggak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan yang ada dalam sebuah kesepakatan dan ada dalam fondasi yang benar di dalam Kristus ini. Ternyata Tuhan bisa pakai untuk merajut kantong anggur Anda. Disiapkan untuk Tuhan menyiapkan berkat dan kapasitas yang lebih besar di dalam hidup kita. Dan itu cara Tuhan bekerja. Jadi kalau ngomong tentang hati Tuhan, percayalah hati Tuhan ingin mengeluarkan Anda dari situasi yang buruk itu. Kalau ngomong hati Tuhan adalah ingin memberkati kita sebesar yang surga bisa lakukan untuk kita. Karena Dia Allah yang tahu tentang kita. Tapi problemnya adalah kita perlu bangun kesepakatannya. Kesepakatan dengan Tuhan, kesepakatan dengan pasangan. Dan dari tempat itulah berkat-berkat, tangan Tuhan, pertumbuhan, pembelaan Tuhan ada di depan kita dan menyertai hidup kita. Karena itu simpel bagi suami-suami, kasihlah istrimu. Bagi istri-istri, bentuk mengasihi suami sederhana, hormatilah suamimu. Saya pernah bertengkar dengan istri saya, ya kita lagi pindahan rumah gitu. Ada jam dinding tuh Bapak Ibu, ditaruh di bawah. Ya. Berbulan-bulan istri saya sudah ngomel-ngomel, kok jam dindingnya tuh naik ke atas. Kamu tuh pria dasar, jam dinding naik ke atas saja nggak mau. Jangan ke kantor terus, cuma aku aja sambil marah-marah ngomel-ngomel. Nggak, saya sampai berbulan-bulan saya diemin Bapak Ibu Saudara. Ya kenapa ya? Karena alasannya sibuk ini itu dan sebagainya, gitu ya. Sampai suatu ketika dia mungkin istri saya juga capek Bapak Ibu Saudara. Ya dia waktu di ruang tamu gitu dia pegang punggung saya, kok kamu tuh hebat, kamu tuh cowok. Dan kamu bisa benerin sepeda motor, benerin mobil, bongkar ini, bongkar itu, kamu semuanya bisa. Jam dinding ini cuma gini, maku gitu kan gak susah. Kamu harusnya bisa lakukan itu. Simpel kok, ayo cepetan dilakukan. Saya diambilin kursi gitu. Tiba-tiba dengan cepat saya langsung naik ke kursi, saya paku gitu. Kenapa? Karena kebutuhan seorang pria sebetulnya simpel. Ya dia butuh dihargai. Ya jadi seorang istri hargai, hormati pasangan. Suami-suami kasih. Ya cintai pasangan Anda. Ketika kita ada di dalam kodrat yang seharusnya Tuhan ciptakan kita dalam sebuah pasangan.
maka yang lain bisa dibicarakan kalau fondasi awalnya dibangun dengan benar. Ya saya nggak akan ngomong lebih jauh di area ini, tapi itulah fondasi kita. Kesepakatan suami istri adalah bagian yang penting. Supaya dari tempat itu kantong anggur kita tidak menjadi rusak. Dan yang ketiga kalau boleh saya tambahkan adalah kesepakatan dengan visi gereja lokal Anda. Kesepakatan dengan visi gereja lokal Anda. Matius 16 ayat 18. Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, dia ngomong pada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, I will build my church. Dan Tuhan berkata, gereja adalah satu-satunya lembaga di atas muka bumi, yang langsung terima otoritas dari surga, untuk berbicara kepada manusia, untuk memberikan otoritas, untuk mentransformasi, untuk menyalurkan kuasa, untuk melepaskan otoritas, tuntunan dan arahan adalah dari gereja Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak semua jemaat Tuhan, ayo sama-sama sepakatlah dengan gereja lokalmu. Sepakatlah dengan gereja lokal kita. Ya dari kita lahir sampai kita mati, Anda lahir, Anda penyerahan anak, Anda datang kepada gereja. Sampai nanti anak kita menikah, ya tunangan menikah, kita datang kepada gereja diberkati. Bahkan sampai ke liang kubur, kita juga diberkati oleh gereja. Ya mungkin bisa jadi orang-orang yang duduk di sebelah kita ini, suatu hari nanti akan juga datang ke kuburan kita. Sama-sama sebagai sahabat dan teman-teman ke gereja, nggak tahu siapa yang duluan gitu ya. Tapi sebagai sahabat-sahabat teman gereja mengantar kita terakhir minimal jasadnya dikuburkan di sana. Karena kita akan selalu berurusan dengan gereja. Kita selalu berurusan dengan gereja lokal. Kita selalu berurusan dengan rencana Tuhan atas gereja lokalnya. Jadi hari ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan, ayo sepakatlah dengan gereja lokal. Karena gereja lokal itu menjadi tuntunan Tuhan. Membawa urapan korporat seperti yang Pastor Philip sering katakan. Pulanglah bawa urapan korporat di bisnis Anda, di pekerjaan Anda, di keluarga Anda, di dalam semua hal yang kita kerjakan. Sehingga Anda tidak hanya sebagai lone ranger, seorang Kristen yang hidup di hutan sendirian, terima berkat Tuhan dan mati-matian sendirian. Enggak. Kalau Anda sepakat dengan gereja Tuhan secara pribadi, kita punya pengurapan pribadi dengan Tuhan. Kita punya penyertaan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda bersepakat dengan Tuhan, Anda sepakat dengan visi gereja lokalnya, Anda sehati dengan pikiran Kristus, Anda bergandengan tangan sama-sama mengerjakannya di dalam gereja lokal. Dan waktu kita bergandengan tangan sama-sama mengerjakannya, ternyata dampaknya bukan hanya tentang gereja itu, bukan hanya tentang kegerakan, bukan hanya tentang kegiatan-kegiatan rohani dalam gereja itu. Tapi dampaknya adalah ternyata waktu Anda pergi ke bisnis, waktu Anda pergi ke keluarga, waktu Anda pergi ke aktivitas keseharian Anda, hal yang sama mengikuti Anda, pengurapan yang sama mengikuti kita. Sehingga kita berbisnis dengan pengurapan gereja lokal yang mengikuti kita. Kita membangun keluarga kita dengan nilai-nilai gereja lokal yang ikut menopang keluarga kita. Sehingga semuanya dibangun sama-sama, semuanya di cover sama-sama, dan itulah covering rohani yang sama-sama dibangun secara korporat. Karena itu mari saya ajak, ayo sama-sama kita sepakat dengan gereja lokal. Kemarin Pastor Philip cerita tentang senior conference sebagai benih kegerakan kita. Ayo sama-sama kita dukung dan kita lihat senior conference akan menjadi cikal bakal movement kegerakan di kalangan orang-orang senior. Ya, dan kami juga melakukan ini khususnya di Manado dan Makassar dengan sengaja. Kita kumpulin mereka saat teduh malam-malam dengan mereka gitu ya, lewat Zoom. Sabtu pagi kadang-kadang saya kumpulin mereka di salah satu rumah, kita doa pagi. Karena dengan sengaja ketemu, dengan sengaja berdoa, dengan sengaja bermimpi. Karena satu persatu dari mereka suatu hari nanti mereka akan jadi cekil leader yang akan bawa generasi mereka kepada Tuhan. Dan mereka juga akan melihat hidup mereka secara pribadi. Semakin berharga, semakin berguna, semakin berusia justru semakin tahu bahwa hidupnya ini berharga dan bermanfaat bersama dengan Tuhan. Dan kita lakukan ini sama-sama di semua gereja lokal kita di mana-mana. Bersepakat dengan gereja lokalnya. Untuk melihat tangan Tuhan bergerak dan di waktu yang sama pengurapan gereja lokal akan mengurapi hidup kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara.